Pada malam hari ini kami bibarakatillah ingin mencoba menyimpulkan secara singkat bahwa bagaimana Isra Mi'raj, perjalanan suci. Kan yo Bu? Isra Mi'raj adalah perjalanan yang suci, dan apa hikmah di balik terjadinya peristiwa ini? Quran surah A kalau bicara Isra Mi'raj apa Bu? Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, nah, yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana letaknya Masjidil Haram? Di kota Mekah. Lai tentu bentuk dan rupanya lai. Sakiro alun ado bana kesempatan ke Masjidil Haram, tapi ada gambar video nan bisa awak saksikan. Tapi ya tetap berdoa kepada Allah ya Pak Ibu. Manis tato'a ilaikum sabila. Semoga Allah memampukan kita untuk ke sana. Amin. Allahumma. Ndak mau amin panjang sih dong. Ya. Amin nak sampai ke tanah. Amin. Ya. Cara nobaan yang kedua. Usaha. Nah. Usaha. Karena izin dalam kehidupan ini rasanya orang tua kami tidak ada yang kadangkala tidak ada yang bisa dirumuskan melainkan kali-kali bagi-bagi tambah-tambah dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Ya, yang penting yang pertama adalah niat yang ikhlas. Nah, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nah, perjalanan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa merupakan ya tanda-tanda kebesaran Allah yang ingin beliau perlihatkan kepada kita, dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha. Kalau begitu Isra adalah berarti perjalanan. Perjalanannya dilakukan pada pagi, siang, sore, atau malam? Malam. Nah, dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, ini ternyata Bapak Ibu orang tua kami, hadirin wal hadirat yang berbahagia, perjalanan ini dilakukan hanya dalam satu malam saja. Dan kami meyakini ini sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita. Ternyata tidak sampai di Isra saja. Lanjut kepada Mi'raj. Yang artinya Nabi naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang terletak di langit ketujuh. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah
dan ini merupakan bagian kedua dari perjalanan. Oke. Kalau begitu, apa kesimpulan yang pertama yang ingin kita simpulkan kembali? Ternyata Isra Mi'raj ini bukan hanya perjalanan untuk sekedar berjalan saja. Asal mula terjadinya Isra Mi'raj sebagai penghibur bagi Nabi. Kan dia model itu ya Pak Ibu ya. Karena apa? Karena Nabi ditinggalkan oleh istri dan pamannya. Siapa istri beliau? Khadijah radhiyallahu anha. Siapa paman beliau? Ali Abu Talib. Nah, maka bila terjadinya Isra Mi'raj? Bulan apa? Bulan Rajab. Tanggal berapa? 27 tahun ke-10 kenabian. Sekitar 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, maka kita sama-sama tahu Bapak Ibu orang tua kami, peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu. Yang sebelumnya Allah perintahkan sebanyak 50 waktu. Nah, coba berandai-andai ya Bapak Ibu ya, kalau sekira 50 waktu sehari semalam lagi bisa Pak ge? Ah, indak no orang tua ambo. Ya. Bakok orang tua ambo bisa ngecek mode tu na 5 jo kadang ado aja ya. Ado aja nanti tinggal teh. Nah, salat adalah doa. Doa adalah harapan. Harapan dari seorang hamba kepada Sang Pencipta yaitu Allah, maka ini dinamakan dengan doa. Sedangkan anjuran atau perintah dari Allah kepada hambanya dinamakan dengan amar. Maka kita ingat awalu marratan, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah fi yaumil qiyamah, pada hari pembalasan nanti adalah salat. Wak tahu itu? Man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat berarti ia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan salat maka ia meruntuhkan agama. Ternyata kita yakini salat kan bukan hanya sebuah perintah saja. Tapi ternyata salat juga merupakan salah satu cara ataupun keadaan untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, dengan begitu Quran yang awak bacakan tadi, ada pula hadis sahih yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah salah satu peristiwa yang otentik, salah satu peristiwa yang benar-benar terjadi, sehingga kalau difikirkan hanya dengan akal saja, maka ini tidak bisa diterima semerta-merta. Tapi biqudratillah, dengan kehendak Allah dan keimanan yang melekat di dada, orang yang pertama kali mempercayai perjalanan ini adalah Abu siapa? Abu Bakar. Dan digelarilah Abu Bakar dengan kepercayaan ini
dengan gelar Abu Bakar Siddiq, yang Siddiq artinya percaya. Samo jawab kini karena Pak Jo Ibu, laikah percaya bahwa Allah itu ada? Ya lai. A bentuk kepercayaan kalau iyo Allah tu ada? Adanya alam ini. Ya, mungkinkah dunia ko tercipta dengan sendirinya? Indah. Samo jo minum ko iko langsung ado senyo langsung. Perlu proses dak? Paralu. Ayano pun dak sembarang ayah ko nyoko. Apakah iko ayah banda awak ko? Endak, ayah ko. Ayah putih bamulo kan? Iko ayah semua kah? Ayah PDAM kah? Ayah hujan kah? Atau ayah galon ko? Ayah semua. Kan tak semua sinkhol yang diperkumbuh loh. Lah ada orang baik kami ke situ. Ambolah lo mak. Yo kan. Ambolah lo. Ambo bola iya na pulang. Baulah Pak bara perai saja kan. Tapi lain tak mau minum loh. Ya, bau lo. Kenang-kenangan iko buktialah kasingkhol. Ya. Asingkhol tu mak. Lubang dalam ini ya. Di mana kini? Di Payakumbuh tapeknya di Situjuh Batur. Situjuh Batur ya. Nah, proses penciptaan air saja luar biasa panjangnya. Iya kan? Air ini, air hujan telah berasal dari air laut, air sungai, air danau yang diambil oleh pemuaian panas, kemudian ia bergumpal menjadi awan, lalu nanti butiran-butiran air ditiupkan oleh Allah ke berbagai daerah, lalu turunlah air itu, wak tampuang masuk ke dalam bak, wak gali masuk jadi semua, wak bali air sekalipun, maka ini proses yang amat panjang. Setelah sampai dia buih pakai dispenser atau dia buih pakai kompor dan lain sebagainya, harus sabana-bana mangalaga bukti bahwa nyolah masak, kan serupa itu. Siap tu dimasukkanlah ke galeh, dia giahlah kopi gula sakiro-kiro lama, lalu dia aduk sampailah kamu ko, itu baru proses membuat air minum saja. Apalagi dunia dan seisinya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi ini, dikatakan dalam Quran surah As-Sajdah, selama 6 hari dengan proses yang begitu panjang. Maka kita percaya kepada Allah dengan adanya alam ini. Maka kepercayaan ini menjadikan kita semakin yakin bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maka kita lihat Allah sebagai Sang Khalik, Allah yang menciptakan kita dengan daya dan upaya, dimulai dari alam ruh, lalu alam rahim, sekarang alam dunia, besoknya alam kubur, lalu sampai ke alam akhirat. Prosesnya lagi panjang, yang kalau seandainya satu alam saja tidak dilewati, maka ia tidak sampai kepada akhir perjalanan. Sama juga mari lah disiapkan jauh-jauh hari, ada peringatan Isra Mi'raj, ada kajian rutin, ada tadarus bersama, itu dikoordinatori. Kan da amuah mode baliang-baliang di atas bukit, di mati bonyo sajo labikoh. Maka hidup di dunia penuh aturan dengan agama kita, agama Islam yang merupakan keselamatan. Aslama yuslimu islaman muslimun. Masuk nama ambo. Muslimun. Ya, kalau adik-adik awak, anak-anak awak berada di pondok, isim fa'il.
yang artinya orang yang selamat. Selamat. Orang yang selamat. Maka orang yang beragama Islam, maka diberikan garansi oleh Allah, dia adalah orang yang selamat. Selamat dari apa? Dari apa saja. Hidup kan ada aturan. Ya? Kan apakah awak kalau mati dari dunia kau habis awak ni? Kan tidak. Ya, maka rangkaian peristiwa Isra Mi'raj ini pertama kali ingat perjalanan yang terjadi itu dengan apa Bapak Ibu orang tua kami? Dengan burak. Burak itu makhluk istimewa, kan begitu ya? Berkecepatan tinggi menjadi tunggangan Nabi dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kemudian yang kedua, perjalanan ini Nabi juga singgah ke tempat-tempat yang bersejarah. Nah, tempat-tempat bersejarah inilah yang Nabi saksikan, yang memang burak sebagai tunggangan Nabi memiliki berkecepatan tinggi yang diceritakan di dalam kitab dan oleh guru-guru kita sejauh mata memandang sampailahnya di situ. Bahkan bukan hanya Nabi menunggangi burak dengan berkecepatan tinggi, Nabi juga solat bersama para nabi yang sebelumnya. Bahkan ini adalah sebuah perjalanan yang mengajarkan pentingnya hubungan baik antar sesama manusia dalam kehidupan. Ingat, setelah Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, singkatnya nanti Nabi naik ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Lalu lanjut ke langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Unian cukup Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh gitu ya. Pertama tadi langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga Nabi Yusuf. Kamu tanya lihat. Langit keempat Nabi Idris. Nang kampek liau. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Dan langit ketujuh Nabi Ibrahim. Sekali lagi. Langit pertama, langit kedua Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga Yusuf. Langit keempat Idris. Langit kelima Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Bertamu tu kan tak sabanta pula dia Pak Ibu. Ya Muhammad, bagaimana keadaan kamu, silaturahmi dan lain-lain, sehingga dari langit pertama sampai langit ketujuh, apakah perjalanan ini selesai? Belum. Ya, apakah selesai? Belum. Lanjutlah Nabi nanti ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini Bapak dan Ibu orang tua kami adalah batas akhir pengetahuan makhluk. Nah, di mana di situ ada mega server Allah. Di sana sudah ada semuanya, sehingga menghadap Allah Nabi menyerahkan diri beliau sepenuhnya dengan hati yang bersih, menunjukkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga singkatnya, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan salah satu perintah
atau jemputan bahwa mulai dari saat itu diwajibkanlah kepada Nabi beserta umatnya melaksanakan solat 5 waktu. Nah, satu yang ingin kami titipkan Bapak dan Ibu. Kita tahu bahwa dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad hari ini kita selaku umat beliau, agama itu adalah memberikan kepada kita ketauhidan, yaitu keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah nilai-nilai keislaman itu pertama akidah, yaitu kepercayaan, kedua ibadah, yaitu ritual amalan-amalan yang kita kerjakan, ketiga muamalah, yaitu perbuatan-perbuatan transaksi yang kita lakukan setiap hari, yang keempat akhlak ataupun moral perilaku yang mencerminkan diri kita baik horizontal kepada Allah maupun vertikal mendatar kepada manusia. Dan bukankah kita digelari sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri saja? Sehingga apa pentingnya kita mengetahui Isra Mi'raj ini, sebagaimana pentingnya apa hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj ini. Pertama, yang ingin kami sampaikan, bahwa Isra Mi'raj ini adalah kekuasaan mutlak Allah, dan ini satu dari beberapa keimanan kita diuji apakah kita percaya ataupun tidak. Karena sejatinya peristiwa Isra Mi'raj ini memberikan keimanan yang makin tinggi kepada diri kita manusia, dan juga mungkin mampu mengurangi keimanan seseorang. Kita saksikan ketika Nabi Muhammad pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, apakah semuanya percaya? Tidak. Mungkin Bapak Ibu orang tua kami, kalau awak ada pada saat itu, boleh jadi sebagian awak percaya, boleh jadi sebagian awak tidak percaya. Apalagi misalkan ketika Fir'aun yang merupakan raja pada masa kekuasaan beliau, yang memiliki segala-galanya, kau ibaratkan kini dia gih liawak PKH, dia gih liawak kartu KIS, dia gih liawak perlindungan. Maka benar adanya ada di antara manusia yang lain yang patuh kepada Fir'aun, kan begitu? Iya kan? Nah, tapi ada juga yang benar-benar harus patuh kita kepada pemimpin selama kepemimpinan itu fihakul yakin berada dalam kebenaran. Kalaulah melenceng pemimpin itu, maka tentu kita tidak mengikutinya. Nah, sehingga meskipun dengan adanya Isra Mi'raj ini, kita berharap setiap tahun awak peringati juga mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Karena hidup di dunia ini tidak hanya bisa dipahami secara akal saja. Ketika ada sanak saudara, keluarga, famili berpulang ke rahmatullah, kita saksikan prosesnya dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Maka ini menjadi sebuah ibarah dan pelajaran. Suatu saat nanti kita akan berada di sana. Sudah siapkah kita? Pasti sampai kapanpun kita tidak akan pernah siap. Mau tidak mau, suka tidak suka, waktunya akan datang. Lalu mari kita siapkan bekal. Kenapa? Karena perjalanan Isra Mi'raj juga mengajarkan
bahwa Nabi adalah satu-satunya manusia yang diizinkan untuk sampai ke Sidratul Muntaha sebagai manusia yang mulia. Kita tahu, kalau berbicara mengenai akidah dan keimanan, yang namanya manusia, keimanan naik turun. Kan begitu ya? Kalau menjelang bulan puasa, Allah mulai meningkat. Masuk bulan puasa maksimal, kan begitu ya nih ya Pak. Malam-malam pertama penuh tempat ibadah, 10 malam pertama baca rabui, 10 malam kedua 10 malam terakhir lah camat-camat nabiai kami. Camat apa? Calon mati. Ya. Nah, dan yang ketiga ternyata keimanan seseorang juga dipengaruhi dengan bencana alam. Iya benda. Kalau bencana alam tiba, keimanan nak bertambah atau berkurang? Caliaklah Tuhan. Lah banjir bandang di Palembang di Salari Hayya. Indak je sembayang lego. Iyo mak sudah wambo sembayang. Caliaklah Tuhan. Di Aceh Tamiang. Lah bara bulannya kini goha mantun jo baru, tapi orang tetap solat dan lain sebagainya. Sementara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungai Ririak dan sekitarnya adalah negeri yang aman, tentram. Makin hari musala semakin bersolek, semakin rancak, nyaman awak di siko. Baru saya masuk barulah tercium aroma harum. Setuju? Iya sujui senawak dia mau kau dapat lama sujui mereka. Ya, ternyata dalam beribadah pun pengurus musala kita mempersiapkan keadaan sebaik-baiknya. Kipih beliau hidupkan, ruangan beliau semprot dengan wangi-wangian, lapiak dibersihkan. Itu salah satu cara semoga dan senantiasa yang datang ke sini semakin nyaman. Kan hebat musalawak kau Pak Ibu. Adonan bisa terlaluk sambil duduk ke? Nah. Tak terlaluk lagi deh ni. Laluk lagi. Di rumah rasa ambo nak adonan bisa laluk sambil duduk. Bahkan kalau ada orang tua ambo nan istilahnya insomnia. Payah lalu kecek orang kini. Tiba di musala Baitul Huda, dia giahnya di pengurus UB sekali barik mata di musala. Bikola keluar dari musala pengurus ditinggalkan UB nasko tagak mata balik. Akan luar biasa ini. Semakin berbenah caliak ke belakang kau sudah lo rancak makin rancak lo leko. Jadi mari wa anfiku nafkahkan ukhruj min amwalihim, keluarkanlah dari harta-hartamu sedekah. Kan begitu ya. Iko yakin makin hari musala makin berbenah, bukan hanya nantinya mengkilat, lantainya mengkilat, gedungnya pun memikat, tapi mudah-mudahan jamaahnya semakin hari semakin bertambah. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi, contoh nyatanya pengalaman hikmah dari Isra Mi'raj. Yang pertama mengajarkan awak untuk disiplin. Tapi waktu, apalagi dalam melaksanakan solat dan pekerjaan yang lainnya. Kalau ambil cah dulu tunggulah sebentar, cibolah. Orang tua ambo apa ambo dauni lah donan pernah naik pesawat. Allah, kalau naik pesawat biko take off-nya di Padang jam 9 malam, 9 pagi dari Sungai Ririak, aku jam barak ke Padang. Jam 3 lah mulai telpon lah travel, awak berangkit jam 9-nya jam 5 siap berangkit, ndak muah orang travel. Jam 3, jam 2 lah dijapuit nak kemari. Iyo. Kan bisa awak jam 9 rasanya jam 6 siap berangkit bisa biko. Amuah. Ndak bisa. Kapai jauh orang gai ambo bisa bila takana saya ndak amuah. Disiapkan segala sesuatu dulu. Kopernya ada, tasnya ada.
tiketnya dibawa segala dipakai, pitih apalagi, dipastikan 2 jam sebelum perjalanan lah tiba di bandara. Bahkan adonya nan sasek baru walaupun lah ucok naik pesawat banyak. Dipanggil-panggil, diagih pemberitahuan kalau nio ke Medan, ke Jakarta, ke Lampuang dan lain pai masuk kaget iko karum iko pesawatnya, iko caronyo, masih ada yang tertinggal. Nah, sekarang ketika solat fardu membentuk kepribadian kita sebagai seorang yang beragama Islam, maka akan menumbuhkan kedisiplinan dan keteraturan hidup awak. Apa maksudnya? Kita minta kepada Allah ada kontak. Sakatiko awak lah meniatkan pulang awak bikoh dari musala Baitul Huda, istirahat awak tiba di rumah, lalu awak sudah tu baca doa, bersihkan tempat tidur dan amaliyah-amaliyah yang lain seperti berwuduk, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Berdoa kita sebelum tidur, wahai Allah, gerakkanlah hatiku supaya aku terbangun untuk melaksanakan salat tahajud. Betul? Bahkan awak berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Wahai Allah, kami berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Karena apapun yang awak lakukan hidup di dunia ini, satu di antaranya adalah iradah ataupun kehendak hati yang awak miliki. Kalau hati awak kau baik, maka langkah kita kemana-mana baik. Tapi kalau hati sempat buruk, maka langkah kita pun ke tempat-tempat yang buruk. Kedua, kita juga meminta kepada Allah berselindung min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. Apakah Allah tidak mendengar? Mendengar. Lalu apa maksudnya dari doa yang tidak didengar? Doa yang tidak dikabulkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya doa dikabulkan? Contoh sederhananya adalah bagaimana memikat hati orang tua. Orang tua kalaulah tak dorong kasih, apa ambo, ubu ambo, uni ambo, bau tangkian kemari amuah kan? Amuah. Dicarian naka, dicarian jalan. Bahkan orang tua ambo, apa ambo lah tahu kalau anak bujang, anak gadis, kalau lah mulai nampak-nampak ikut adu udang di beli bakwan. Latih bana ya nampak ya, biar tolong urian badan ya, ayah lah curiga, aku mangal kok. Ya, bu kama bu, kau ibu kau sepiriang sebentar, duduk selah ibu biar awak yang cucian. Kau aku. Tapi ibu tahu, oh ini ada maksudnya ini. Allah pun ternyata serupa itu. Sakira-kira sudah mulai jauh, ya. Kita dekat dengan Allah itu apakah ketika butuh saja? Indah. Ya, sama dengan orang tua kami. Ya, dapat kabar dari anak itu kan sebuah rasa rindu yang ingin selalu diurai dengan temu. Asik. Rindu itu kan akan lepas apabila diurai, apabila kita bertemu. Ya. Dia video call bana tio ari, basobok langsung, mana tagia? Basobok langsung. Pada saatnya nanti kita akan bertemu dengan Allah. Maka kita berharap bertemu dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan yang baik. Kalau dalam keadaan buruk, malulah wak bertemu dengan Allah. Wak merindukan bertemu langsung nantinya dengan Allah. Kita merindukan nantinya bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi kita bertemu dalam keadaan yang buruk. Malulah, rugilah. Datang si anggota dewan kemari magian dana reses untuk awak. Wak pakai baju yang terbaik. Wak jamu dengan keadaan terbaik. Bahkan wak hidangkan hidangan yang terbaik. Betul? Itu bertemu dengan manusia. Apalagi kita akan bertemu dengan Allah. Mari persiapkan bekal. Nah, selain disiplin, kita juga berharap semangat untuk terus
mengajarkan kebaikan. Berdakwah. Dakwah itu kan artinya mengajak. Maka ada dakwah ini secara sembunyi-sembunyi, ada secara terang-terangan. Maksudnya adalah kalau ada kesalahan di antara kita, mari dengan lemah lembut, tidak mudah putus asa, dan menyebarkan nilai-nilai Islam. Contoh anak yang di luar tuh. Ya, kita punya kewajiban berdakwah, mengajak. Ini tidak salah kayaknya tuh. Karena dunia mereka pada saat ini dunia main. Ya. Awak pun kan dalam musala, dalam musaji, dalam surau, aduh lo baca itu. Tapi awak tahu tata caranya. Suara rendah, duduk menyudui, mengecek-ngecek elok-elok gitu kan. Ini enggak, no jalan kian kemari, kian ke situ. Tinggal bagaimana mereka diajak. Alhamdulillah, solat tadi dalam keadaan tenang. Karena masih banyak kita temukan, nyo sedang sembahyang, bercakapnya di belakang. Itu kesyukuran. Dan alhamdulillah, di musala kita masih ada generasi muda. Karena di tempat-tempat yang lain, maaf kita temukan, yo bak kecek biaya yang boleh camat senando lain biar. Walaupun camat kau nak dari umur sendo, ya, ada je kecek-kecek mati, LLM, lama-lama mati ada. Ndak dari nan tua saya doh, nan muda ada mati? Ada. Maka contoh nyata yang terakhir, mari sabar menghadapi ujian. Ya, hidup iko pasti diuji. Hidup ada dikasih cobaan, hidup ada diberikan musibah, hidup ada diberikan ujian dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana kita mampu untuk melewatinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagaimanapun Allah akan memberikan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita. Meskipun kadang ya anggo-anggo ijo ya. Alhamdulillah. Ya, walaupun kaki masih sakit gitu ya. Walaupun badan mulai latih, tapi alhamdulillah sampai di musala Baitul Huda. Karena hari ini banyak yang alah alun gaik tapi lah tuo. Ya. Nyo alun gaik lai tapi lah tuo. Karena orang yang berhenti belajar, maka ia adalah orang yang tua meskipun dia masih muda. Maka orang tua kami meskipun sudah banyak usianya, karena tidak pernah berhenti belajar bersama kita di musala Baitul Huda, maka kita akan selalu menjadi muda. Amin. Nah, maka mari tingkatkan kualitas, mari bangun keteguhan hati, mari teladani akhlak Nabi, mari menjaga persatuan di antara kita, dan mari hisab-hisab diri. Hasibu qabla an tuhasibu. Hisablah dirimu wahai ayah dan ibuku, bapak dan ibu, adik-adik kami, sebelum nanti Allah yang akan menghisab kita. Karena kita meyakini, kita kenali kesalahan, kita kenali kekurangan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.